Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 9 April 2021. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang. Di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam aklamasi setelah Injil dibacakan, salah satu dapat diserukan aklamasi ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Lalu umat menjawab, "Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Dalam edisi TPE lama, masih pada ingat atau tidak? Saya mencoba mengingat-ingat jawaban umat demikian. "Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami." Intinya sama, yakni agar sabda Tuhan yang kita dengar sungguh meresap dan kita amalkan dalam kehidupan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan hari ini berkisah tentang penampakan Yesus yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Para murid kembali diingatkan akan perjumpaan mereka dengan Yesus untuk pertama kali, yakni ketika mereka semalam-malaman menjala ikan namun dengan hasil nihil. Kemudian Yesus datang dan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, duk in altum, dan tebarkanlah jalamu di sana." Alhasil, mereka yang percaya dan mengikuti sabda Yesus mendapatkan ikan begitu banyak hingga jala hampir koyak dan perahu mereka pun hampir tenggelam. Kini, Yesus yang bangkit kembali mendapati mereka yang semalam-malaman tidak mendapatkan ikan dan mereka tidak mempunyai lauk pauk. Yesus berfirman, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu dan kamu akan menangkapnya." Mereka kembali mendengarkan sabda Yesus dan melakukannya. Alhasil, mereka menangkap banyak sekali ikan hingga harus bersusah payah mengangkat jalannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, peristiwa penampakan Yesus ini ingin kembali meyakinkan para murid juga kita semua. Kalau kita percaya dan mengikuti sabdanya, mendengarkan dan melaksanakan kehendaknya, kita pasti akan beroleh kelimpahan berkat. Sudahkah kita bertekun dan melaksanakan kehendaknya? Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.